Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas kekalahan seorang Grandmaster catur dunia Magnus Carlsen saat melawan Hikaru Nakamura dalam turnamen Champions Chess Tour Chessable Masters 2023. Menyakitkannya, di sini Magnus Carlsen kalah karena salah klik mouse chess. Jadi kan, pertandingan ini berlangsung secara online dan dimainkan lewat komputer. Jadi di akhir permainan, Magnus Carlsen melakukan sebuah kesalahan fatal pada peletakan buah menterinya karena salah klik pada mouse komputernya chess. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan, ini dia permainannya. Di permainan ini, Magnus Carlsen memegang buah putih dengan elo rating 2853 dan Hikaru memegang buah hitam dengan elo rating 2775. Durasi waktu bermain adalah 15 menit untuk setiap pemainnya. Oke, kita mulai. Carlsen mengawali pion C4, dibalas kuda F6. Kuda ke C3, pion E5. Pembukaan seperti ini dinamakan English Opening. Kemudian Carlsen kuda ke F3 menyerang pion. Kuda ke C6 melindungi pion. Pion D4 mengajak pertukaran pion. Hikaru pion kali pion, kuda kali pion. Hikaru gajah ke B4 mengepin kuda putih. Carlsen menjawab pion ke G3 dengan tujuan berikutnya gajah ke G2 dan melakukan rokade raja. Kemudian Hikaru rokade pendek, gajah ke G2, benteng ke E8, dan Carlsen rokade pendek. Hikaru pion ke H6 mengontrol peta G5. Kuda ke D5 mengajak pertukaran kuda. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Hikaru kuda kali kuda, menteri kali kuda, sekaligus menyerang gajah hitam. Hikaru menteri ke E7, pengembangan perwira sekaligus melindungi gajahnya dan menyerang pion putih ini. Carlsen menjawab gajah ke E3. Gajah mundur ke D6 dan dibalas benteng ke D1. Hikaru pion ke B6. Perhatikan chess, sedikit analisis tentang langkah ini. Pion ini membuka jalan keluar bagi gajahnya. Gajah ini bisa ke petak B7 dan bisa ke petak A6 untuk menyerang pion E2 ini. Kemudian Carlsen menteri ke D2 dengan inisiatif awal melindungi pionnya ini. Hikaru pion ke A5, benteng ke C1. Benteng B8, gajah ke F4, mengajak pertukaran gajah. Hikaru gajah ke A6, menyerang pion E2 3 kali. Lalu pion maju ke E4, dilindungi oleh gajahnya. Hikaru gajah kali gajah, menteri kali gajah, dan menyerang pion C7 2 kali. Pion maju ke D6, mencegah serangan putih. Lalu Carlsen benteng ke C3 dengan tujuan berikutnya penumpukan serangan benteng. Hikaru menteri ke D8, membuka tempat bagi bentengnya. Benteng ke C1 menyerang pion 2 kali. Benteng ke E7 menambah perlindungan pionnya. Di sini Carlsen mencoba bermain agresif dengan pion maju ke H5 dengan rencana ke depannya pion-pion ini akan maju menyerang sisi pertahanan Raja Hitam. Hikaru gajah ke B5, persiapan langkah menuju petak D7 atau E8 buat jaga-jaga menambah pertahanan. Pion maju ke G4, pion ke F6, pion ke G5, pion kali pion, pion kali pion, dan benteng ke F7 menyerang menteri. Menteri ke G3, lalu Hikaru pion kali pion. Pion ini terlindungi oleh menteri hitam. Dari hasil pertukaran ini, sampai di sini Hikaru beruntung 1 pion chess. Namun bagi Carlsen itu bukan sebuah persoalan,
Karena yang namanya seorang Grandmaster dunia pastinya sudah memperhitungkan setiap langkahnya dengan sangat baik. Kita lihat saja nanti beberapa langkah ke depannya, Carson akan menyimbangkan kembali kerugian satu pionnya itu. Kemudian gajah ke H3, dengan rencana berikutnya akan ke petak E7 mengepin benteng ini. Lalu Hikaru mencegah dengan gajah ke D7. Nah, langkah ini akhirnya menutup jalan benteng melindungi pionnya ini. Sementara Carson sedang menyerang pion ini dengan kedua bentengnya. Kemudian benteng kali pion, gajah kali pion, benteng kali benteng, raja kali benteng, dan menteri kali gajah. Sampai di sini, kedua pemain masih dalam keadaan imbang ya, Ces. Hanya saja sedikit kelemahan dengan buah hitam, karena di sini terjadi penumpukan dua pion. Oke, Ces, kita lanjut. Di sini Hikaru menteri ke F6 menyerang pion B2. Lalu Carson menjawab menteri ke H7. Sedikit analisis tentang maksud langkah ini. Jika di posisi ini menteri hitam mencoba pukul pion, maka benteng akan ke C7 ska. Lihat, jika raja ke atas ke G6, maka menteri pukul pion ska mat. Atau jika raja ke bawah, baik ke F8 ataupun ke E8, maka menteri akan ke H8 dan ska mat juga. Oke, Ces, kita kembali ke permainan. Nah, jadi itulah tujuan dari langkah menteri ini ke petak H7, Ces. Lalu Hikaru menjawab dengan benteng ke F8. Lihat, adapun tujuan maksud lain dari posisi benteng ini. Jika raja hitam ini diangkat misalkan ke E8, maka benteng dan menteri hitam menyerang pion putih ini dua kali. Oke, di sini Carson menjawab benteng ke C7 ska, raja ke E8. Dan sekarang serangan hitam terbuka. Carson meredam serangan hitam ini dengan benteng ke C8 ska, raja ke E7. Carson benteng kali benteng, raja kali benteng. Menteri ke H8 ska, raja ke F7. Menteri ke C8. Lihat, jika di posisi ini menteri hitam mencoba memakan pion gratis ini, maka menteri akan ke E6 ska. Raja hanya bisa ke F8, lalu menteri kali pion ska. Tentu saja di sini putih sangat diunggulkan ya, Ces, dan sangat besar peluang memenangkan permainan ini. Jadi kita kembali ya di sini. Setelah Carson menteri ke C8, Hikaru menjawab menteri ke E5, mengontrol petak E6 sekaligus menyerang pion E4. Carson menteri ke G4, melindungi pionnya. Raja ke G6, raja ke G2, raja ke F6. Pion maju ke A4, raja ke E7, raja ke F3, pion maju ke G6. Lihat, Ces, di sini sebenarnya Hikaru telah melakukan kesalahan terbesarnya. Langkah terakhir ini adalah blunder besar seharusnya bagi hitam. Namun sayangnya di sini seharusnya putih menjawab dengan langkah terbaik, yaitu menteri ke E6 dan skaster. Langkah ini pastinya memaksa hitam untuk menukarkan menterinya. Menteri kali menteri, pion kali menteri, lalu raja kali pion. Kemudian putih raja ke G4 menyerang pion G5. Raja hitam hanya bisa ke F6 melindungi pionnya. Lalu pion maju ke F3. Lihat, kedua pion hitam ini tidak dapat maju karena diblokir pion putih. Jadi hitam terpaksa menggerakkan rajanya. Raja ke E6 dan raja putih kali pion. Nah, di sini pastinya sangat jelas ya, Ces, kalau putih akan memenangkan permainan ini. Karena sebentar lagi pion-pion ini akan digiring maju sampai pada petak promosi menteri. Namun sekali lagi sayang sangat banget mungkin karena faktor waktu yang mengharuskan kecepatan berpikir dan gerakan buah caturnya. Jadinya Carson tidak sampai berpikir sejauh itu untuk posisi ini, Ces. Oke, kita kembali ke posisi semula. Di sini setelah Hikaru pion ke G6, Carson malah melangkahkan buah yang lain, raja ke E3. Ya, tentu saja ini sangat menguntungkan bagi buah hitam dan posisi menjadi seimbang. Kemudian Hikaru menteri ke F6,
raja ke D3. Raja ke D8, menteri ke G3. Raja ke C7, raja ke C2. Raja ke B7, raja ke B3. Menteri ke D4, menteri kali pion. Menteri ke D3, skak. Raja ke A2, menteri ke C4, skak. Raja ke A3, menteri ke D3, skak. Pion maju melindungi raja. Hikaru menteri ke D4 dengan tujuan akan ke A1 dan skak mat. Carson menjawab menteri ke C6, skak. Raja ke A7. Menteri ke C7, skak. Raja ke A8. Carson menteri ke C1 menjaga petak A1 dari serangan menteri hitam. Lalu Hikaru pion ke G4. Carson ke E4, raja ke B7. Pion ke E5, menteri kali pion. Pion ke E6, menteri ke C5, skak. Raja ke B2. Menteri ke E7, menteri ke E4, skak. Raja ke C7. Menteri ke E5, skak. Menteri menutup. Menteri ke G7, skak. Raja ke C6. Menteri kali pion. Menteri ke E5, skak. Raja ke B2. Menteri ke E2, skak. Raja ke A3. Raja ke D6. Nah, sampai di posisi ini, sisa waktu untuk kedua pemain adalah 13 detik tersisa untuk Hikaru dan 25 detik lagi tersisa untuk Magnus Carlsen. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya betapa mereka harus berpikir cepat dan bergerak dengan tepat posisi buahnya. Oke, kita lanjut. Di sini Carlsen melangkahkan pionnya maju, lalu menteri menyerang raja skak. Hikaru raja kali pion. Nah, rencana Carlsen berikutnya adalah memukul pion hitam ini. Namun sangat disayangkan sekali, Ces, terjadi slip mouse. Yaitu saat Carlsen hendak mengangkat menterinya ini dan mau dijalankan, tak disengaja jatuh di petak F6, tepat bersebelahan dengan raja hitam. Ya, sayang sekali ya, Ces. Kita lihat ekspresi Magnus ketika kejadian ini, ya. Ya, Ces, ekspresi Carlsen sangat kesal sekali, sementara Hikaru terlihat terkejut, seakan tak percaya bahwa kemenangan tak terduga sudah di tangannya. Dan hingga akhirnya Hikaru raja kali menteri, dan jelas Carlsen resign, undur diri, kalah. Dan dari kekalahannya ini membuat Carlsen gagal masuk final, digantikan oleh Hikaru Nakamura. Nah, oke, Ces, sekian saja ulasan permainan kali ini. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan peribahasa seperti ini, Ces. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Oke, Ces, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video catur berikutnya. Salam Gens Unasumus.